Ya, silakan ketua pembimbingannya. Siap. Doa mulai. Sehat semuanya, Bapak Ibu. Ketua, hadir semua bertanya. Hadir Bu. Di itu Egyo mana? Izin Bu. Berarti Egyo aja ya. Siap untuk belajar. Ya Bu. Nah, kita lanjutkan materi kita setelah pertemuan kemarin. Masih ingat kemarin kita bahas tentang apa? Kalau gitu. Ya, temanya masih ini interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Tapi kemarin yang kita bahas itu tentang faktor biotik dan abiotik. Coba siapa yang masih ingat apa saja contoh faktor abiotik? Ayo siapa? Tangan. Rama. Air dan udara. Selain itu suhu, matahari. Itu contoh dari faktor abiotik. Kemudian yang faktor biotik masuk ke ini dia. Coba perhatikan gambar ini. Nah, ini gambar apa? Apa rasa yang kalian munculkan setelah melihat gambar ini? Kasihan. Bahagiakah? Sedihkah? Sedih. Kasihan. Kasihan sama siapa? Sama yang gendong apa yang digendong? Sama yang digendong. Kita lihat gambar pertama. Apa yang terjadi pada gambar pertama? Kebakaran hutan. Kemudian perempuan tersebut gendong ya orang hutan. Kalau hutannya kebakar, otomatis rumah orang hutannya bagaimana? Rusak. Iya, rusak. Otomatis orang hutan tersebut kehilangan tempat tinggal. Terus gambar kedua. Apa itu? Gajah mati. Gajah mati. Nah, sekarang kita bisa bertemu gajah itu di mana sekarang? Kebun binatang. Di kebun binatang. Hanya di kebun binatang kan? Ya. Di hutan-hutan belantara masih ada kan? Tidak. Sudah sangat jarang ditemukan. Kenapa seperti itu? Sudah punah. Diburu. Ya, karena sekarang gajah itu sudah mulai turun populasinya di Alam bebas. Indonesia. Kenapa gajah itu bisa turun populasinya? Karena diburu. Ya, pertama diburu. Apa yang diambil dari gajah? Gading. Jadi gimana ya? Kadang manusia itu dia kreatif, tetapi di sisi lain tidak memikirkan kehidupan yang makhluk hidup lainnya. Dia kreatif memanfaatkan gading gajah.
tapi tidak memikirkan bagaimana populasi gajah berikutnya. Kenapa gajah itu dia bisa terus menurun populasinya? Ya, karena diburu. Selain itu nanti ada apa lagi faktor yang menyebabkannya? Tidak ada hutan. Nah, tidak ada hutan. Nah, itu nanti akan kita bahas pada hari ini. Kita lihat lagi. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang akan harus kita pelajari hari ini, itu melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengkomunikasikan hasil penyelidikan terkait perubahan interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan pengamatan video, siswa dapat mengalihkan aktivitas manusia dengan keseimbangan yang terjadi dalam ekosistem dengan baik. Hampir sama seperti pertemuan kemarin, kita nanti akan kerja kelompok juga. Nah, ini kita perhatikan. Kecil kita selalu dengar hutan yang bermanfaat. Saya bilang apa sih? Hutan juga jadi rumah buat segala jenis binatang-binatang lucu. Pastinya tidak cuma itu, tapi juga hasil dari hutan juga bermanfaat untuk keseharian kita. Tapi sebenarnya seberapa penting sih hutan buat kita? Lalu apa jadinya kalau suatu hari tak ada hutan di dunia? Setelah menjelaskan mengenai hutan, mungkin kita nggak bisa lagi foto-foto cantik di antara pepohonan buat media sosial. Udah gitu, nggak bisa juga nonton acara TV yang khususnya suka main ular di tengah hutan. Oke, itu baru sebagian kecilnya aja. Karena nyatanya, ini juga berpengaruh ke lingkungan dunia. Sekitar 80% binatang dan tumbuh-tumbuhan di daerah bumi bakalan terancam punah. Siklus hujan jadi kacau dan dunia tambah panas air bersih hilang, dan pastinya nafas kita semua jadi susah karena hutan ngasih. Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok lagi. Bagaimana bagusnya kita gunakan kelompok yang kemarin saja, Kak? Ya, Bu. Ya, biar itu ya. Biar nggak ribet ya. Silahkan seperti kemarin, kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 di sini. Ayo, silakan bergegas.
menyebutkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan oleh Ibu Tia. Dari tayang video tentang populasi gajah tersebut. Pertanyaan pertama, dari manakah asal gajah menginap di hutan Sri Dunia tersebut? Gajah yang melintas dari hutan Sri Dunia tersebut berasal dari Muarubungo, Jambi. Pertanyaan kedua adalah, menurut Ananda, apa penyebabnya gajah tersebut pergi dari habitatnya? Gajah tersebut pergi dari habitatnya karena rusaknya hutan di daerah Muarubungo, Jambi, yang mengakibatkan gajah pindah habitatnya ke Sri Sumatera Barat. Nah, itu jawaban dari kelompok kami. Kalau ada pertanyaan, ya. Sebutkan dan jelaskan apa maksud dari didirikannya edukasi dan sosialisasi. Ya, Kumpulkan dulu beberapa pertanyaan. Iya, apa tujuan boleh kan kan? Sebutkan 5 contoh hewan yang sudah punah. Apa yang diambil pada hewan tersebut dan untuk apa? Karena kayak gini edukasi dan sosial proses pembelajaran gitu. Kita memberi pelajaran pada masyarakat, gitu kan? Ke masyarakat? Ini kan masyarakat kita sadarkan ini untuk menjaga hewan langka. Bukan hewan ini kita sadarkan. Hewan yang disadarkan. Ngerti kan? Ngerti kita beri pembelajaran pada masyarakat supaya mereka sadar menjaga hewan-hewan langka, menjaga hutan. Iya. Nah itu tujuannya edukasi dan sosialisasi. Bagus. Ya, tepuk tangan bersama. Soalnya masih ada pertanyaan. Sudah. Mungkin itu hanya itu dapat kita sampaikan. Kalau ada salah lain, kita mohon maaf. Kesalahan dari saya, kesempurnaan berasal dari dia. Saya mohon maaf bukan pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah menampilkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok 4, masih ada yang diragukan. Gilang tadi kayaknya pengen nanya. Apa Gilang? Bagaimana pendapatnya tentang bagaimana caranya untuk agar hewan tersebut tidak punah? Ya, bagaimana caranya agar hewan-hewan yang ada di hutan Indonesia itu tidak punah? Itu hampir sama pertanyaannya yang ada di LKPD. Siapa yang tahu bagaimana caranya agar hewan-hewan yang ada di hutan itu tidak punah? Kalangan. Caranya tidak merusak hutan, Bu, menjaga kelestarian hutan dan menjaga hewan tersebut. Ya, benar. Kita tidak boleh merusak hutan. Jadi, itu sebenarnya kita tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada gotong royong dan kerjasama dengan pemerintah, masyarakat luas, dan kesadaran dari diri kita. Memang ya, manusia itu butuh makan, butuh dapat uang untuk kebutuhan, dan mayoritas kalau di daerah sini itu bekerjanya di lingkungan atau di alam. Ada yang di ladang, ada yang di hutan menebang pohon. Ya, memang benar. Kalau di daerah sini ada yang bekerja menebang pohon di hutan. Tapi yang diharapkan oleh pemerintah itu tidak boleh melanggar aturan. Jadi di Indonesia itu ada beberapa hewan langka. Selain gajah, ada apa lagi? Hewan yang sudah terancam punah. Keadaannya ya harimau Sumatera. Silakan 5 menit untuk menjawabnya. Gajah. Jadi tulis di kertas.
pencemaran lingkungan. Ya, tadi kan sudah disinggung juga, pasti ada hubungannya. Salah satunya kebakaran hutan itu dengan lingkungan. Apa jadinya kalau hutan kebakar? Pasti nanti mengarahnya ke pencemaran udara. Ya, lingkungan jenisnya pencemaran udara. Ini semuanya jawabannya. Apa saja pencemaran yang terjadi di lingkungan? Apakah hanya pencemaran udara saja? Tidak, ada banyak. Nah, itu yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya besok. Jadi kan di rumah searching lah di internet atau di pustaka, baca-baca buku tentang pencemaran lingkungan. Terima kasih. Kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Ketua tolong pimpin untuk bersyukur. Dosa. Syukur mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih semuanya. Semoga dari kalian